warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Imam Sripai dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Nah, sebelumnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang peristiwa tutur terlebih dahulu. Apa sih peristiwa tutur itu? Peristiwa tutur adalah suatu kejadian linguistik yang mana berupa ujaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari penutur dan mitra tutur. Adapun menurut teori Delheimer, peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, di mana jika disingkat akan membentuk kata speaking. Nah, saya jelaskan satu persatu. Speaking, S huruf yang pertama adalah setting and scan. Di sini yang dimaksud setting and scan adalah tempat, waktu, dan suasana di mana percakapan tersebut terjadi. Terjadi di mana, kapan waktunya, dengan suasana yang seperti apa, yang menegangkan, bahagia, mencemaskan, atau seperti apa. Berikutnya P, partisipan. Partisipan di sini yaitu pelaku dari peristiwa tutur, baik dari penyampai atau pendengar, mitra tutur dan penutur. Dan di sini ada di satu kondisi di mana sang pembicara dapat menjadi pendengar dan pendengar dapat menjadi pembicara. Hal tersebut terjadi dalam dialog sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Tetapi ada pula di satu kondisi di mana pembicara hanya dapat menjadi pembicara dan pendengar hanya bisa menjadi pendengar. Kondisi seperti ini terjadi saat khutbah Jumat. Nah, berikutnya kita lanjut. N di sini adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud berarti tujuan dari percakapan tersebut atau peristiwa tersebut dilaksanakan untuk apa, dengan tujuan apa. Contoh dalam sidang di mana ada percakapan dari jaksa penuntut dan hakim. Untuk apa tujuannya? Tentunya untuk dari jaksa mengajukan masalah atau menjelaskan masalah untuk menuntut dari pelaku tersebut. Berikutnya A, ad sequence. Ad sequence adalah bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran yaitu berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya. Nah, berikutnya ada K yaitu nada. Yang dimaksud nada yaitu bagaimana pengucapan dari penutur, apakah dengan nada gembira, bahagia, sedih, susah, kecewa, terkejut, atau yang lainnya. Berikutnya instrumentalities. Instrumentalities yaitu jalur bahasa yang bagaimana penutur atau pembicara menguapkan apa yang ingin dikatakan melalui lisan atau tulisan. Itu instrumentalities atau jalur bahasa. Berikutnya norm of interaction atau aturan dari ujaran tersebut. Misalnya di sini digunakan bagaimana ketika mengatakan sesuatu saat di dalam forum itu menggunakan norm of interaction. Berikutnya ada genre. Genre yaitu jenis bentuk penyampaian, entah dalam bentuk narasi atau dalam bentuk puisi atau dalam bentuk yang lainnya. Itu masuk ke genre. Nah, 8 komponen tersebut ini yang mendasari terjadinya peristiwa tutur menurut Delheimer. Bahas tindak tutur. Nah, untuk tindak tutur teorinya dicetuskan oleh T.S. Austin, yaitu salah satu guru besar di Universitas Harvard. Nah, sebelumnya kita akan membahas jenis-jenis kalimat dulu, di mana di sini ada 3 jenis kalimat. Yang pertama deklaratif, interogatif, dan imperatif. Yang pertama kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang hanya menyatakan makna sesuai apa yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi tidak perlu ada respon. Ketika pembicara atau penutur mengatakan sesuatu, tidak perlu adanya respon dari mitra tutur. Yang berikutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini membutuhkan respon jawaban dari mitra tutur berupa jawaban lisan. Jadi biasanya kalimat interrogatif itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika si penutur atau pembicara mengutarakan sesuatu yang membutuhkan jawaban dari
mitra tutur atau pendengar, maka pendengar pun harus menjawab dengan lisan tentunya. Yang ketiga ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini hampir mirip seperti kalimat interrogatif, hanya saja di sini respon yang diberikan dari pendengar atau mitra tutur adalah respon berupa gerak fisik atau perbuatan. Jadi jika interrogatif itu meminta respon kepada pendengar berupa jawaban lisan, maka yang imperatif meminta respon dari pendengar berupa sikap atau perilaku, tindakan. Contoh misalkan biasanya untuk yang imperatif ini berupa perintah, tolong bersihkan lantainya, tutupkan pintu itu. Contoh. Jadi ketika si penutur mengutarakan kalimat yang dia maksud kepada pendengar, maka pendengar itu akan melaksanakan atau merespon dari kalimat pembicara dengan sebuah tindakan. Nah, kita lanjut. Austin membedakan kalimat deklaratif berdasarkan makna konstantif dan performatif. Nah, untuk konstantif berisi pernyataan, jadi hanya sekedar sebuah kalimat yang tidak butuh perlakuan atau tidak menjelaskan sebuah perlakuan. Contoh, biasanya bisa jadi berupa kalimat pujian. Wah, indah sekali lukisannya. Kamu kok hari ini terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Itu kalimat pernyataan konstantif. Nah, untuk performatif itu berisi perlakuan. Sedangkan performatif ini dibagi lagi menjadi dua sebenarnya ya. Jadi ada performatif resmi dan non resmi. Jadi kalau yang resmi biasanya digunakan dalam upacara-upacara atau seperti peresmian gedung baru. Jadi biasanya dilambangkan atau diucapkan dengan kata-kata, dengan ini saya resmikan gedung baru kantor ini. Nah, itu biasanya performatif versi yang resmi. Adapun versi yang resmi biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwasanya si pembicara atau penutur sedang melakukan sebuah kegiatan. Oke, baiklah kita sambung ke berikutnya. Peristiwa atau tindakan pertuturan menurut Austin dibagi menjadi tiga: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, apa saja sih lokusi, ilokusi, perlokusi? Sebenarnya hampir mirip sama di kalimat tadi, tapi akan saya jelaskan lebih rincinya. Untuk lokusi, kalimat pernyataan yang dimana maknanya hanya terbatas dari kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut. Contoh, mohon maaf saya hari ini tidak bisa mengajar full atau mengajar sampai selesai. Itu sebuah pernyataan yang mana maknanya terbatas pada sampai hanya segitu saja, tidak lebih kemana-mana. Contoh lain, wah makanannya enak sekali. Dan itu berupa pujian yang maknanya hanya terbatas pada kalimat kata-kata dalam kalimat tersebut. Berikutnya ilokusi. Nah, ilokusi itu makna yang sebenarnya makna yang ada dalam kalimat tersebut menginginkan kepada pendengar atau mitra tutur untuk memberikan respon. Contoh, ketika guru masuk ruangan, guru bilang, wah lantainya kok masih kotor ya. Nah, untuk seperti itu sebenarnya guru bermaksud menginstruksikan kepada siswanya untuk membersihkan lantai dengan bahasa yang tidak diutarakan secara langsung. Itu namanya lokusi. Jadi ketika ada maksud yang disampaikan secara tidak langsung dengan mengharapkan timbal balik berupa tindakan, itu disebut ilokusi. Contoh lain, misalkan guru masuk kelas, gurunya bilang, kok ruangan di sini agak gelap ya? Padahal maksudnya guru tersebut agar siswanya menyalakan lampu yang ada di ruangan tersebut. Berikutnya yang terakhir yaitu perlokusi. Nah, untuk perlokusi kita hampir sama seperti lokusi, hanya saja sebuah kalimat dikatakan perlokusi ketika sudah ada respon dari pendengar. Jadi ketika
penutur menyampaikan ilokusi dan si pendengar itu merespon, menangkap maksud dari penutur dan melaksanakan maksud tersebut, maka jadilah perlokusi. Contoh seperti tadi, seorang guru masuk kelas dan mengatakan, loh kelasnya kok agak gelap ya. Lalu ada siswa yang berinisiatif untuk menyalakan lampu di kelas tersebut. Nah, jika setelah terjadi tindakan seperti itu, maka dikatakan perlokusi. Contoh lain, ketika dosen masuk kelas, dosen bilang, kok lantainya masih banyak debunya ya. Nah, ketika itu jika ada seorang mahasiswa yang berinisiatif dari kata-kata sang dosen tersebut bahwa lantainya masih kotor dan mahasiswa tersebut menyapu lantainya, maka kalimat yang diutarakan dosen tersebut masuk ke dalam perlokusi. Nah, itu adalah materi dari tindak tutur yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.